Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Retno Purwani Setianingrum, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi kinerja. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas kelompok yang sudah diberikan dengan judul Panduan Praktik Audit Kinerja, yang beranggotakan yang pertama Anissa, yang kedua Deris Alia Yunika Jawat, yang ketiga Fadlan Fauzi, dan yang keempat M. Farhan Nur Fauzi. Saya Deris Alia Yunika Jawat sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian audit kinerja. Audit kinerja adalah suatu proses sistematis memverifikasi, investigasi, dan mengevaluasi untuk mendapatkan data atau bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi, atau kegiatan. Audit kinerja atau performance audit merupakan perluasan dari audit laporan keuangan dan dalam hal prosedur dan juga tujuan. Selanjutnya ada kinerja dan indikator. Audit kinerja merupakan upaya menilai kualitas informasi, kinerja, dan kecukupan indikator kinerja yang digunakan. Dalam audit kinerja, auditor harus mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk menilai apakah sistem pengukuran kinerja telah efektif. Misalnya, menguji apakah indikator kinerja yang digunakan telah mengukur hal yang tepat. Indikator kinerja ini harus memenuhi syarat relevan, spesifik, dan dapat diukur, serta dapat diverifikasi. Relevan berarti indikator kinerja memiliki hubungan yang jelas dengan apa yang hendak diukur. Indikator juga harus spesifik dan mudah dipahami, serta tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda antara satu pengguna dengan pengguna lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh M. Farhan Nur Fauzi. Pelaksanaan audit kinerja. Tujuannya untuk mendapatkan bukti yang cukup kompeten dan relevan sehingga pemeriksa dapat menilai apakah kinerja individu, unit, organisasi yang diperiksa sesuai dengan kriteria atau tidak. Menyimpulkan apakah tujuan-tujuan pemeriksa tercapai atau tidak, dan mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan untuk memperbaiki kinerja entitas yang diperiksa dan mendukung simpulan, temuan, dan rekomendasi pemeriksaan. Dalam mengumpulkan data pemeriksaan dapat menggunakan teknik-teknik berikut. Yang pertama, ada review dokumen fisik dan elektronik. Dan yang kedua, wawancara atau permintaan keterangan. Yang ketiga, kuesioner, observasi fisik. Dan 5, penggunaan data elektronik yang tersedia dalam database kegiatan dalam tahapan pelaksanaan 4 langkah sebagai berikut. Perolehan dan pengujian data. Pada tahap ini, pemeriksaan menganalisis bukti pemeriksaan dari objek yang diperiksa untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam menjawab tujuan pemeriksaan. Lalu berdasarkan bukti-bukti sudah diuji, pemeriksaan dapat 1A. Mengembangkan hasil pengujian untuk menilai apakah kinerja individu, unit, organisasi yang diperiksa telah sesuai dengan kriteria atau tidak. Yang B. Mengumpulkan hasil pengujian dan membandingkan dengan tujuan pemeriksaan. Yang C. Mengidentifikasi kemungkinan untuk memperoleh kinerja individu, unit, organisasi. Dan yang D. Memanfaatkan hasil pengujian untuk mendukung rekomendasi dan kesimpulan pemeriksaan. Dan lanjut yang kedua, penyesuaian konsep. Temuan pemeriksaan, langkah-langkah yang diperlukan. A. Temuan pemeriksaan dapat bersifat positif atau negatif. Yang B. Pemeriksa perlu mengungkap temuan positif dan laporan hasil pemeriksaan, dan pemeriksa perlu mengidentifikasi unsur-unsur temuan negatif. C. Jika ditemukan indikasi yang mengandung unsur kerugian negara atau fraud yang relevan dengan tujuan pemeriksaan, maka pemeriksa perlu melakukan pendalaman pemeriksaan sampai menjadi temuan pemeriksaan. Lalu, indikasi yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan perlu didokumentasikan secara memadai dalam
KKP dan akan ditindak lanjutkan pada jenis pemeriksaan lain. Ketiga, memperoleh tanggapan entitas pemeriksaan, mengkomunikasikan konsep temuan kepada audit untuk mendapatkan klarifikasi resmi dan tertulis. Yang keempat, penyampaian temuan kepada entitas pemeriksa, menyampaikan temuan pemerintah kepada manajemen entitas yang diperiksa. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Persyaratan dasar auditor, yaitu 1. Audit kinerja merupakan kegiatan yang berdasar pada informasi yang menuntut nilai-nilai profesional untuk mengelola informasi tersebut menjadi titik sentral. Salah satu bentuk nilai profesional tersebut adalah pentingnya seorang auditor mempunyai kesempatan untuk mengembangkan keahliannya dan mempertahankan hasil yang baik dalam pelaksanaan tugas. 2. Seorang auditor dalam audit kinerja harus mempunyai latar belakang pendidikan formal yang cukup dan mempunyai keahlian lainnya seperti kemampuan menganalisis, kemampuan berkreativitas, kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis, serta kemampuan terhadap pemahaman atas suatu pengelolaan atau manajemen yang baik. Selain itu, auditor kinerja juga dituntut untuk selalu memperoleh pendidikan profesional dari berbagai disiplin ilmu secara berkelanjutan. Kemudian, tujuan pelaksanaan audit kinerja. Ada beberapa tahap, yaitu 1. Tahap penentuan tujuan dan lingkup audit. Tujuannya, pemeriksaan sangat mempengaruhi penentuan lingkup pemeriksaan. 2. Tahap penentuan kriteria audit, yaitu penentuan kriteria pemeriksaan diperlukan untuk menentukan apakah suatu individu, unit, organisasi mencapai kinerja yang diharapkan. Apabila kondisi aktual tidak sesuai dengan kriteria, maka akan timbul temuan pemeriksaan. 3. Tahap pengidentifikasian jenis bukti dan prosedur audit. Setelah mengetahui kriteria pemeriksaan, pemeriksa dapat mengidentifikasi jenis dan sumber bukti serta prosedur pemeriksaan yang digunakan untuk memperoleh bukti tersebut. Selanjutnya akan dibacakan identifikasian jenis bukti dan prosedur audit. Setelah mengetahui kriteria pemeriksaan, pemeriksa dapat mengidentifikasi jenis dan sumber bukti serta prosedur pemeriksaan yang digunakan untuk memperoleh bukti tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadlan Fauzi. Objek audit kinerja terbagi menjadi 3. Yang pertama kinerja individu, yang kedua kinerja unit, yang ketiga kinerja organisasi. Yang pertama kinerja individu, yaitu menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dapat memberikan hasil yang telah diterapkan oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu. Objek audit kinerja individu dapat berupa indikator kinerja individu. Yang kedua, kinerja unit. Kinerja unit menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dapat memberikan hasil yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu. Objek audit kinerja unit dapat berupa indikator utama di tingkat unit tersebut. Yang ketiga, kinerja organisasi. Kinerja organisasi menggambarkan sampai seberapa jauh satu organisasi telah melaksanakan semua kegiatan pokok sehingga dapat mencapai visi dan misi organisasi dalam kurun waktu tertentu. Objek audit kinerja dapat berupa indikator kinerja utama di tingkat organisasi. Pendekatan audit kinerja. Dalam audit kinerja terdapat 2 pendekatan, yaitu pendekatan oleh auditor, yaitu audit yang menekankan pada proses, prosedur, metode yang dilakukan pada program dan kegiatan yang diperiksa. Yang kedua, audit yang menekankan pada hasil yang dicapai oleh individu, unit, dan organisasi yang diperiksa. Pendekatan audit ini akan mempengaruhi auditor dalam menentukan tujuan dan kriteria audit. Sekian, terima kasih. Demikian beberapa hal yang bisa kelompok 10 sampaikan pada kesempatan presentasi kali ini. Mohon maaf apabila presentasi yang kami sampaikan masih banyak kekurangannya. Dengan ini,
Presentasi saya tutup. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Retno Purwani Setyaningrum SEMM yang telah berkenan menyaksikan hasil presentasi kami. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.